Oke, Bapak Ibu, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang memasukkan materi, baik itu berupa file atau dokumen lainnya, kemudian bisa juga link, jadi masukkan video pun sebenarnya bisa, kemudian gambar itu juga bisa, tapi alangkah baiknya kalau video yang berfile-file besar itu kita berikan dalam bentuk link, jadi ini tidak memberatkan saat siswa bekerja maupun saat kita menguploadnya, karena ketika kita menguploadnya tentu membutuhkan waktu yang lebih lama kalau untuk file yang besar. Jadi kalau kita sudah menyimpannya di stream atau misalnya di YouTube, video-video kita itu kita cukup berikan link, mereka bisa memutarnya secara langsung di Teams-nya tanpa perlu kita terlalu berat menguploadnya. Jadi memasukkan materi. Memasukkan materi itu kita ada, saya bisa membedakannya menjadi dua di sini Bapak Ibu. Ada yang disebut sebagai kelas material, ini lebih kepada bahan ajar yang jadi nantinya begini Bapak Ibu, itu akan dibedakan semua yang file yang kita kirimkan ke Teams itu adalah file kolaborasi. Jadi ketika siswa mengupload suatu file di kelas kita, itu berarti siswa lainnya pun dan guru pun itu bisa membahas atau mengerjakannya secara bersama-sama. Kalau itu berupa file, misalnya dokumen atau Excel, PowerPoint, itu akan bisa diakses bersama-sama. Kecuali kalau misalnya dia tidak ingin diakses oleh bersama-sama, berarti dia akan istilahnya apa ya, japri, mengirimkannya ya langsung ke gurunya. Tapi kalau misalnya dia mengirimkannya ke kelas ya berarti bisa dibahas oleh guru-gurunya dan siswa lainnya dalam satu kelas itu. Misalnya dikirimkan di dalam kelompok-kelompok kecil ya berarti siswa dan dalam kelompok itu beserta guru itu bisa mengeditnya bersama-sama, kerja bersama-sama, kolaborasi. Nah, untuk menghindari itu ada namanya kelas material. Jadi ini dari pihak guru saja. Guru tuh bisa memberikan materi yang tidak bisa diotak-atik. Nah, itu kita masukkan dia ke dalam folder kelas material. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di tab file, nanti akan kita tunjukkan. Kemudian, nah file lainnya, jadi file lainnya itu ya kelas kolaborasi. Setiap yang mengupload file ke kelas berarti bisa sama-sama diedit dan dilihat oleh sekelas itu semua. Kalau link ya berarti ya yang dimasukkan link ya berarti semua bisa lihat, baik itu aktivitas misalnya di GeoGebra, tapi akan terbuka tab yang baru, tab window yang baru atau tab yang baru, bukan di Teams-nya. Atau link video YouTube atau stream itu juga bisa. Kemudian kita bisa memasukkan silabus, RPP, lesson plan, ataupun jadwal, misalnya jadwal kita yang bisa dilihat oleh siswa tapi tidak bisa diotak-atik oleh siswa, dan kita jadikan dia sebagai salah satu tab di atas. Nanti akan saya tunjukkan. Ini akan kita bahas dalam video kali ini, diskusi kali ini. Oke, saya langsung ke kelas. Nah, ini kelasnya kemarin kita buatnya di kelas Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mengupload file di sini, di postingan atau tempat obrolan ini, tempat diskusi, maka file ini akan bisa diakses oleh semua, bisa diedit oleh semua teman-teman satu kelas. Siswa pun begitu, ketika dia menguploadnya melalui cara seperti ini, maka semua teman-teman kelasnya dan gurunya bisa mengeditnya bersama. Misal begini, saya akan kirimkan ini. Saya akan tambahkan sebuah sepatah kata materi kali ini. Silakan dibaca dan didiskusikan misalnya.
Oke, saya kirim. Nah, ini kalau dikirimnya dalam bentuk yang seperti ini, maka maka yang lainnya pun bisa mengaksesnya dan mengeditnya. Nah, kalau ini bisa juga dilihat di folder edit tab files. Jadi semuanya akan yang kita kirimkan nanti akan ada semua. Tapi, nah di sini ada folder lainnya Bapak Ibu, folder class materials. Jadi ini untuk bahan ajar kelasnya. Nah, tapi yang ditambahkan di tempat lain itu akan munculnya di luar folder ini. Nah, folder ini hanya bisa diakses oleh guru, hanya bisa ditambahkan file hanya oleh guru. Jadi ini akan menjadi bahan ajar. Nah, ini juga sebenarnya terlihat di tampilan awal ya Bapak Ibu. Tampilan awal. Nah ini ada upload kelas materi atau bahan ajar. Nah, misalnya saya upload suatu bahan ajar di sini. Misalnya, nah di file sini ada pilihan, ada tab new, upload, sync, copy link, kemudian open in SharePoint. Ya, jadi semua ini sebenarnya di dalam Teams ini akan ketika kita membuat kelas baru itu akan membentuk sebuah folder baru di SharePoint. SharePoint itu adalah tempat berbagi kita. Nah, ini ada panggilan. Kita mau membuat bahan ajar bersama dengan teman-teman guru lainnya. Jadi saya lanjutkan dulu. Kemudian new ini kita bisa klik new untuk membuat folder baru atau membuat dokumen baru, Excel baru. Ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengaturnya lebih rapi dengan membuat folder-folder bisa. Atau jika misalnya ingin membuat yang baru, misalnya saya belum punya file apa-apa, saya buat silabus ya di sini. Saya create. Nah, saya bisa mengerjakan silabus ini langsung dari Teams Bapak Ibu. Silabus kelas ini saya buat, kemudian oke, misalnya seperti ini saja dulu. Nah, silabus kelas ini jadi materi. Nah, ini ada di dalam kelas material Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain. Nah, file yang di dalam folder ini tidak bisa diotak-atik oleh siswa. Nah, kemudian jika kita ingin memberikan folder lainnya, file lainnya misalnya, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Upload misalnya file berbentuk yang lain, misalnya file berbentuk PDF, misalnya berbentuk PDF ditambahkan. Nah, yang ditambahkan di sini ini adalah tidak bisa diotak-atik oleh siswa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan semuanya di folder kelas material sini. Nah, selanjutnya jika ingin menambahkan berupa link, Bapak Ibu misalnya kita bahas topik bab 1 masalah teks. Nah, Bapak Ibu bisa menyertakan sebuah link di sini misalnya kita akan coba misalnya video teks di kelas 10. Nah, ini misalnya saya ambil satu. Oke, perlu kita bukan ya. Bapak Ibu bisa, ini di sini ada pilihan untuk mencari dari YouTube juga ya. Kita akan coba lihat.
Kita langsung klik. Demikian Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini misalnya tonton video ini dan berikan kesimpulanmu di kolom chat ini misalnya. Ya, intinya maksudnya nanti mereka akan reply dan menulis, wah keren, Pak gurunya keren misalnya. Gurunya keren, nah, misalnya seperti itu. Jadi hanya sebatas di dalam topik ini. Nah ini bisa jadi ada bermacam-macam yang bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ini file kita, semua file bisa kita tambahkan, bisa dari OneDrive kita atau dari desktop kita, komputer kita, laptop kita, atau dari channel-channel yang lainnya misalnya. Dan dari folder recent ini adalah folder di drive di file yang tab di sini Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian selain ini Bapak Ibu juga bisa, ini ada beberapa yang sudah masuk aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu tinggal mention saja. Tinggal mention misalnya YouTube. Nah ini tinggal diklik dan apa yang dicari, misalnya Henry. Nah nanti di sini akan muncul. Jadi sangat mempermudah kita tampil, beda dengan video Unixart. Nah misalnya seperti itu, tinggal kita enter, kirim. Jadi ini beberapa. Jadi Webex juga ini bisa kita tambahkan, atau mau buat polling itu juga bisa langsung. Nah ini beberapa tips triknya untuk menambahkan materi di dalam kelas. Nah kemudian saya ingin memberitahu caranya untuk, ya Bapak Ibu, misalnya begini. Ini tabnya di sini ada post atau chattingan, kemudian files. Semua file ada di sini, kemudian kelas notebook. Ini sudah terintegrasi salah satu aplikasi dari Office 365 yang powerful, dimasukkan juga ke dalam Teams. Jadi kita kerjakan kelas notebook cukup di dalam Teams saja, tidak perlu membuka kelas notebooknya sendiri. Assignment ini adalah tab khusus untuk penugasan kita dan penilaian. Grade ini adalah semua hasil penilaian ada di sini. Jadi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ya untuk penambahan tab, jadi Bapak Ibu untuk file tadi misalnya, file ini saya ingin jadikan dia tab silabus, jadi siswa tidak perlu mencari silabus jauh-jauh, sudah ada di sini. Nah ini saya klik ellipse 3 di sini, kemudian saya make this a tab. Jadi nah ini sudah ada silabus di sini Bapak Ibu. Jadi tampilan di siswa pun akan seperti ini, ada post, files, kelas notebook, assignment, dan ada juga silabus. Dia akan melihat silabus kita. Bagaimana jika ingin menambahkan file PDF tadi? Oh boleh. Ini saya tambahkan PDF, misalnya ingin menambahkan materinya di kelas material sini. Nah ini kelebihan Teams. Oke. Oh iya saya lupa ganti namanya tadi. Kita ganti dulu namanya, materi misalnya. Materi 01 misalnya. Oke, jadi siswa tidak perlu mencari-cari, itu bisa langsung dilihat dari tab-tabnya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Melihat jadwal ini, tapi saran saya untuk file-file yang penting saja yang biasanya sering dicari, agar tidak mencari-cari lebih jauh, cukup ada di tabnya ini. Atau hal penting yang memang harus diketahui. Kira-kira seperti itu. Kemudian
Oke, materi kali ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu.